Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to my class. Here I would like to give you an explanation about elements of academic writing. Ya, jadi kali ini kita akan membahas elemen-elemen yang ada di academic writing. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan di dalam academic writing. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa tips dan contoh bagaimana kita mendapatkan artikel jurnal dan kita akan menganalisa elemen-elemen yang ada di dalam artikel jurnal ya, karena artikel jurnal merupakan bagian dari academic writing ya. Oke, sekarang kita akan melihatnya ya. Oke. Ada berapa aja sih elemen dalam academic writing? Tentu ada beberapa ya. Yang pertama tentu the title. Ya, jadi sebelum kita menulis academic writing, you have to aware with the title. Jadi di title itu memiliki dua variabel ya, memiliki independent dan dependent variable. Nanti kita akan membahas contohnya mana yang independent variable dan dependent variable. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat title, kita juga harus memikirkan tentang background. Nah, background ini berisi tentang apa? Background ini berisi tentang bukti-bukti atau contoh tentang topik yang kita tulis saat ini gitu loh. Artinya kamu menulis tentang sesuatu hal itu dasarnya apa begitu. Misalkan menulis tentang pentingnya the importance of reading learning to what? To improve students vocabulary. Jadi sebelum kita menulis tentang reading skill, maka kita harus memiliki bukti-bukti dan proofnya. Makanya di background itu kita perlu membuktikan beberapa riset-riset atau tulisan akademik sebelumnya yang kita jadikan panduan atau kita jadikan literatur ya. Nah, kemudian bukti, terus kemudian kita menuliskan why you choose this topic to be discussed. Kenapa kamu memilih topik tersebut untuk didiskusikan gitu ya. Kemudian what will you find out in this study? Apa yang akan kamu temukan pada tulisan ini? Jadi tulisan akademik itu jurnal ya, itu merupakan sebuah tulisan riset. Riset ini bisa berupa penulisan riset literatur, literatur review atau studi pustaka atau studi lapangan. Nah, kalau nanti di semester 4 kita akan belajar ada dua jenis penelitian ya. Pertama adalah penelitian eksperimental, yang kedua penelitian non eksperimental. Nah, disinilah nanti tulisan akademik kita berpengaruh ya, memiliki corak ya, apakah tulisan ini merupakan riset eksperimental atau riset gagasan. Nah, gagasan pun tidak sekedar cuap-cuap gitu ya, tidak ada isinya, tapi gagasannya berdasarkan bukti, evidence, yakni beberapa literatur review dan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Nah, setelah kita menulis background, elemen yang ketiga yang harus ada di dalam academic writing adalah literatur review. Jadi setelah kamu menulis title-nya, background-nya kenapa kita memilih topik ini, apa yang akan kita temukan, tujuannya ngapain sih kita bikin tulisan ini, maka kita selanjutnya adalah menentukan literatur review. Nah, kita menentukan literatur review. Apa itu literatur review? Buku-buku, jurnal-jurnal akademik yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, literatur review ini kita bisa memakai dua macam. Yang pertama adalah cite, kita mengutip ya pendapat para ahli atau riset-riset terdahulu untuk mendukung riset-riset kita, atau kita review ya, review metodologinya atau kontennya atau keberhasilan risetnya untuk mendukung tulisan kita. Ada dua jenis macam literatur review, citation and reviews. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana sih cara review jurnal. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan tersendiri. Citation juga ya, bagaimana kita cite yang baik. Sepertinya kemarin sudah ya saya berikan
bagaimana kita paraphrasing, bagaimana kita mengutip secara tidak langsung. Karena sitasi itu ada dua macam ya, sitasi tidak langsung dan sitasi langsung. Tetapi dewasa ini alangkah lebih baiknya kita menggunakan sitasi tidak langsung. Karena kalau kita menggunakan sitasi langsung, maka angka plagiarisme checkernya kita akan tinggi. Nah, kalau angka plagiarismenya tinggi, maka dianggap tidak original gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, literature review. Nah, di sini di bibliografi ada nih, not more than 10 years. Tidak sebaiknya ya, tidak lebih dari 10 tahun. Kalau ini tahun 2020, maka Anda pakai jurnal maksimal tahun 2010 untuk menjaga kebaruan ya. Jadi tidak terlalu lama. Tapi kalau buku-buku yang memang theoretically kitab-kitab induk ya, kitab Babon ya, atau misalkan kita membahas tentang teori pendidikannya Maslow, kemudian tentang filsafat strukturalismenya The Sausers, itu nggak masalah kalau buku-buku tua. Tapi kalau jurnal harus yang terbaru. Nah, setelah kita literature review, jangan lupa kita menentukan metodologi. Metodologi ini akan dipakai dalam penulisan kita. Kita tuliskan metode apa aja sih yang kita pakai. Nah, dalam dunia penelitian ada dua metode, ada dua pendekatan, ya. Ada pendekatannya kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, masing-masing pendekatan ini memiliki metodenya masing-masing. Contohnya misalnya kualitatif ada metode etnografi, ada metode deskriptif, ada metode kasuistik ya, dan lain-lain. Kemudian di kuantitatif juga ada correlational studies, ada experimental studies, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing pendekatan antara kualitatif dan kuantitatif memiliki metodenya yang berbeda. Tinggal kalian pilih mau yang kualitatif atau yang kuantitatif. Nah, setelah Anda tentukan metode yang dipakai, baru kita menulis result. Tentu kita research itu kan ada hasilnya kan, kita tulis resultnya, hasilnya apa saja. Setelah kita melakukan penelitian itu atau studi ya, penelitian itu penelitian tidak harus studi lapangan, tapi kita bisa studi literatur. Hasilnya apa nih dari studi ini? Nah, kita tulis apa adanya hasilnya. Kemudian dari hasil itu kita buat interpretasi. Oh, ternyata hasil yang saya lakukan itu seperti ini. Kenapa? Dijawab. Nah, seperti itu ya. Misalkan tadi judul kita untuk meningkatkan vocabulary ya. Reading activity to improve students vocabulary. Nah, ternyata hasilnya kok tidak improve students vocabulary-nya, maka salah satu interpretasinya mungkin ada beberapa hal yang kurang match gitu ya, sehingga kita tidak bisa menemukan student improvement dalam vocabulary-nya. Nah, itu interpretation-nya. Endingnya kita tulis conclusion-nya, suggestion to object and next research. Jadi conclusion itu ada 3 ya, conclusion umumnya ini dari awal sampai akhir. Kemudian suggestionnya itu ada 2 macam, suggestion ke objeknya ya, ke objek misalkan guru atau murid atau apa itu ya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada bibliografi. Bibliografi berisi buku dan jurnal. Kalau skripsi minimal 25 jurnal, 10 buku ya, itu minimal. Jadi bukunya 10, jurnalnya 25. Jadi ini akan membuat tulisan Anda lebih relevan ya untuk dibaca. Nah, sekarang saya akan mencoba membuktikan bahwa tulisan akademik ini memiliki elemen-elemen seperti ini. Tapi sebelumnya ini adalah semua jenis tulisan akademik memiliki elemen ini. Kalau di jurnal tidak terpisah, berbeda dengan skripsi atau laporan penelitian. Kalau di laporan penelitian atau skripsi, background ini adalah bab 1, chapter 1. Literature review ini adalah bab 2 atau chapter 2. Method ini adalah chapter 3. Result and discussion chapter 4. Dan conclusion ini chapter 5. Tapi di tulisan akademik jurnal tidak memakai chapter-chapter. Kita lihat coba ya. Nah, sekarang di sini ini adalah
artikel jurnal. Nah, sekarang kita lihat elemen yang pertama adalah title. Title ini memiliki independent dan dependent variable. Sekarang kita lihat di sini artikel ini. Kita pakai artikel dari portal Linguarum ya, 30 Juni 2018 dengan judul Design of a Checklist for Evaluating Language Learning Websites. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah design of a checklist. Yang kedua adalah evaluating language learning websites. Dari sini kita tahu manakah yang variabel independen dan variabel dependent. Variabel bebas atau terikat, tapi saya lebih suka dependent dan independent. Kira-kira yang variabel independennya mana di antara design of a checklist for evaluating language learning websites? Oke, dari sini kita lihat yang namanya independent variable itu kalau dihapus variabel yang lain dia bisa berdiri sendiri. Contoh nih, design of a checklist. Kemudian for evaluating language-nya ini kita hapus. Design of a checklist bisa ini ya, bisa berdiri sendiri karena dia adalah sebuah noun phrase. Design of a checklist, maka dia mungkin independent variable. Coba sekarang kita hapus yang design of checklist. Design of a checklist. Ini kita hapus terus tulis for evaluating language learning websites. Nggak bisa. Ternyata for evaluating ini adalah dependent dependent variable. Nah, dari judul ini nanti yang akan mengarahkan tulisan kita kemana. Maka ketika kita menentukan variabelnya adalah design of checklist and evaluating language, maka literature review-nya tidak jauh-jauh dari design of checklist dan evaluating language dan learning websites. Coba kita cek ya. Nah, sekarang sebelum kita menuju artikel utuhnya, kita menuju ke abstrak. Karena abstrak ini adalah ringkasan artikel, sedangkan artikel adalah ringkasan penelitian. Coba, pertama, abstrak ini adalah background. This paper focus on the creation evaluation sampai sampai sini ya. Ini adalah background. This paper focuses on the creation and evaluation tool which provides a thorough assessment of e-learning websites. After analyzing different framework assess, we will define a clear model. Oke. Jadi ini langsung ya bab background dan metodenya. Metodenya adalah after analyzing different frameworks. Ini adalah abstrak. Kemudian finally we will propose our own evaluation checklist for surveying. Nah, ini adalah hasilnya atau resultnya. Jadi abstrak itu merupakan sebuah ringkasan dari artikel jurnal. Artikel jurnal merupakan ringkasan dari laporan penelitian. Oke, let's go to the background. Kita tadi sudah membahas tentang title, sekarang background. Di sini ada nih, introduction. Nah, karena tadi membahas tentang digital judulnya adalah Design of a Checklist for Evaluating Learning Websites. Pertama, di sini dituliskan the web use is a paramount issue in recent computer assisted language call ya. Jadi di sini penulisnya langsung menulis tentang the web use. Kemudian paragraf 2, in this paper we will deal with the use of language learning sites. Jelaskan ada language learning sites ya. Kemudian alongside this research we will deal with analysis of different framework for assessing EFL sites. There are many online tools. Kemudian ada recently the need of websites. Jadi backgroundnya ini mendiskusikan tentang pentingnya assessment online ya. Maka dia tulis kenapa dia milih assessment online, kemudian bukti-buktinya dia kasihkan. Nah, kemudian setelah dia menulis, sebentar, ini ada tujuannya. As we can see, there has been a wide framework for research on the issue of website assessment, although no clear tool have been developed. Nah, ini adalah kenapa sih dia harus menulis ini. Kemudian setelah menulis background, sama ya, setelah background, jadi ada 3 unsur ini, proof, why you choose, and what will you find.
Setelah ada background ada literatur review. Nah, literatur review macam-macam namanya, bisa literatur review, bisa theoretical background atau macam-macam. Di sini kita lihat nih, many researchers have claimed the need of websites evaluation. Nah, jadi literatur review ini berdasarkan title yang kita ajukan di atas. Titlenya adalah di sana ya, ini Design of Checklist for Evaluating Language Learning Web. Maka di sini evaluation yang pertama kita perhatikan. Kemudian English Second Language web page. Ya, ini web page yang paragraf kedua, yang paragraf ketiga tentang internet has significant potential. Tentang internet semua. In fact, Epstein defined that usability plays key role on the user satisfaction with the website. Macam-macam ya, banyak sekali. Nah, kemudian ini tentang pendekatan call evaluation. Setelah membahas internet, dia membahas evaluationnya. Jadi nulisnya dari umum dulu, baru ke khusus ya, seperti piramida. Umum ke khusus. Internet, kemudian evaluation. Kemudian setelah evaluation, dia menulis tentang checklist. Ya, membahas tentang judulnya tadi, checklist yang akan digunakan. Setelah checklist, dia methodological framework-nya dipakai. Oke, ada SLA based approach ya. Dia disesuaikan. Kemudian setelah membuat literature review, maka kita menulis, ini banyak sekali ini ya. Masing-masing jurnal memiliki gaya yang berbeda. Bentar. Tiga. Oh, di sini metodenya tidak ditulis. An evaluation model for assessing and designing English language learning website. Di sini yang ketiga dia membuat evaluasi. Ini hasilnya ya. Hasil ini sayangnya jurnalnya tidak begitu lengkap, tidak menampilkan metodenya. Ya, ini agak jelek ya. Baru saya download ini. Nah, ini merupakan studi literatur nampaknya dia. Jadi dia tidak menggunakan studi lapangan, sehingga dia tidak menuliskan metode. Sebenarnya mungkin saya cek ke jurnal yang lain ya. Akan saya cari jurnal yang lain. Mana ini? Ya, akhirnya kita mendapatkan jurnal artikel. Ini judulnya ya. Kemudian background. Ini background ya, kemudian ada literatur review. Jadi literatur review kadang-kadang ditulis secara ada judulnya, ada enggak. Nah, ini tidak ada judulnya. Kemudian method, di sini method ya. Ditulis the research model used in the study is based on Yalden model language program development. Nah, ini need analysis was done in Indonesia. Nah, ini adalah method yang digunakan. Kemudian setelah menulis method, nah ini kan ini method juga di second analysis was completed bla 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 bla. Akhirnya dia menulis di sini based on the results of the needs analysis material development accomplish 5 stage. Nah, ini result yang dia hasilkan. Ada pertama description of purpose, selection of syllabus, macam-macam. Kemudian setelah dia mendapatkan hasilnya, ini dia, findings di sini. The final products of this development are syllabus. Nah, ini produknya adalah setelah bab 3 method ini adalah finding and discussion. Findingnya adalah the final product of this development or syllabus. Ya, dia ini findingnya kita temukan. Setelah dia menemukan finding, dia mencoba menginterpretasi dengan discussion di sini, ya kan? The syllabus and the material. Nah, ini kamu nulis sendiri. Jadi berdasarkan interpretasimu. Ya, kamu tulis di sini. Setelah ditulis discussionnya, baru deh kita tulis conclusion and suggestion ya. Conclusion adalah rangkuman hasilnya. The product of this study is communicative syllabus of speaking and handbook. Kemudian suggestionnya, the syllabus consists of unit. This model of communication gives the strength which allow the student. Therefore,
It will be very good model and exposure to the student. As the topic are arranged based on the necessities, real world of working hours hospital, there is no artificial grading of the language and the chapter. Nah, ini adalah suggestion untuk ke objeknya. Yang terakhir ini, perahu terakhir adalah suggestion untuk ke the next research. Further research needs to be done to investigate the effectiveness of the speaking material. Nah, ini adalah suggestion untuk next research. Nah, terakhir reference atau bibliografi. Ingat ya, minimal kalau skripsi 25 jurnal dan 10 buku, minimal 10 tahun terakhir. Oke, saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Silakan Anda refleksikan lagi belajarnya. Dan tugas hari ini adalah silakan Anda membuat tulisan tentang ini title, kemudian Anda menulis ya, kemudian tentukan independen dan dependent variabelnya. Setelah kamu menulis independen dan dependent variabelnya, kamu tulis backgroundnya, buktinya apa, and why you choose this topic to be discussed, and what will you find out in this study. Nah, untuk menambah inspirasi, kamu silahkan cari jurnal seperti ini, baca-baca jurnal banyak di internet. Silahkan cari, ada di jurnal macam-macam. Kalau kamu mau mencari jurnal, bisa di sini. Nah, ini kamu cari Google Scholar, kemudian cari kata kuncinya. Di Gstore juga kamu cari kata kuncinya. Journal of Language Teaching, klik. Nah, nanti akan keluar Decolonizing. Nah, ini judulnya. Kemudian ada download. Nah, terkadang ada beberapa jurnal yang berbayar ya. Nanti kita bisa membukanya dengan gratis. Kalau pengen membuka dengan gratis, nah, ikuti terus channel ini. Nanti akan saya buat video khusus cara akses jurnal berbayar. Seperti ini, read and download. Ini gratis nggak? Ternyata gratis ini ya. Ada beberapa jurnal yang berbayar, tapi nanti kita bisa mengaksesnya tanpa membayar, gitu ya. Oke, saya kira itu untuk kelas kita. Jangan lupa tasnya, silakan Anda menulis title dan background untuk tulisan akademik Anda. Dan jangan lupa, kalau tidak punya inspirasi, silakan baca jurnal artikel di mana aja ya, bisa di perpustakaan, bisa di online. Saya kira begitu dari saya. Sampai jumpa di sesi kelas yang selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.